Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Pengalihan keyakinan Anggulimala. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Anggulimala, sang pemakai kalung jari. Demikianlah yang telah saya dengar. Dahulu kala sang Bagawa sedang berdiam di Sawathi, di Jetavana, di Taman Anathapindika. Pada masa Raja Pasenadi Kosala berkuasa di sana, hiduplah seorang pencuri yang bernama Anggulimala atau sang pemakai kalung jemari. Ia memiliki sifat kejam, tangan berlumur darah, suka membunuh, tidak berbelas kasihan kepada semua makhluk hidup. Ia membuat musibah bagi pedesaan hingga para penduduk desa binasa. Ia membuat musibah bagi perkotaan hingga para penduduk kota binasa. Ia membuat musibah bagi distrik-distrik hingga para penduduk distrik binasa. Ia membunuh satu demi satu manusia dan memakai kalung yang terbuat dari jari jemari mereka. Suatu pagi, sang Bagawa memakai jubah dalamnya, membawa patak beserta jubah, dan memasuki Sawathi untuk berpindah patah. Setelah selesai berpindah patah di Sawathi, beliau pulang, dan setelah selesai bersantap sarapan, membereskan tempat kediamannya, membawa patak beserta jubah, dan langsung bergegas pergi menuju jalanan tempat persembunyian Anggulimala sang penyamun. Para penggembala sapi dan hewan ternak lainnya, para petani, berlarian dan melihat sang Bagawa muncul di jalanan tempat persembunyian Anggulimala sang penyamun. Dan sembari memandang beliau, berpesan kepada sang Bagawa seperti berikut. Biku, jangan melewati jalan ini. Di jalan ini, Biku, bersembunyi seorang penyamun bernama Anggulimala. Ia memiliki sifat kejam, tangan berlumur darah, suka membunuh, tidak berbelas kasihan kepada semua makhluk hidup. Ia membuat musibah bagi pedesaan hingga para penduduk desa binasa. Ia membuat musibah bagi perkotaan hingga para penduduk kota binasa. Ia membuat musibah bagi distrik-distrik hingga para penduduk distrik binasa. Ia membunuh satu demi satu manusia dan memakai kalung yang terbuat dari jari jemari mereka. Biku, telah sering dijumpai 10 orang, 20 orang, 30 orang, ataupun 40 orang yang berkumpul bersama dan melewati jalan ini, dan mereka semua dibunuh oleh Anggulimala sang penyamun. Tanpa memperdulikan peringatan mereka, sang Bagawa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Untuk kedua kalinya, para penggembala sapi dan hewan ternak lainnya, para petani, berlarian dan berpesan kepada sang Bagawa seperti berikut. Biku, jangan melewati jalan ini, dan seterusnya. Dan mereka semua dibunuh oleh Anggulimala. Sang Bagawa untuk kedua kalinya melanjutkan perjalanan dengan tenang. Untuk ketiga kalinya, para penggembala sapi dan hewan ternak lainnya, para petani, berlarian dan berpesan kepada sang Bagawa seperti berikut. Biku, jangan melewati jalan ini, dan seterusnya. Sang Bagawa untuk ketiga kalinya melanjutkan perjalanan dengan tenang. Anggulimala sang penyamun melihat sang Bagawa sedang mendekat dari kejauhan. Ketika ia melihat beliau, pikiran ini muncul dalam benaknya. Betapa luar biasanya, betapa hebatnya, seberapa seringnya 10 orang, 20 orang,
30 orang, ataupun 40 orang yang berkumpul bersama dan melewati jalan ini. Dan mereka semua dibunuh oleh Anggulimala sang penyamun. Namun biku ini berjalan sendirian tanpa seorang pun pendamping. Menurut pendapat saya, beliau seperti seorang penakluk sejati. Bagaimana kalau saya menghabisi nyawa biku ini? Maka Anggulimala sang penyamun mengambil pedang dan perisai, bersiaga dengan anak panah dan busur panah, mengikuti sang Bagawa dari belakang. Kemudian sang Bagawa menggunakan kesaktian adidaya sehingga meskipun Anggulimala sang penyamun berlari sekuat tenaga, dan meskipun sang Bagawa berjalan dengan langkah tenang, Anggulimala sang penyamun tetap tidak mampu menangkap sang Bagawa. Lalu pikiran ini muncul dalam benak Anggulimala sang penyamun. Betapa luar biasanya, betapa hebatnya. Selama ini saya telah berhasil mengejar menangkap seekor gajah yang sedang berlarian. Saya telah berhasil mengejar dan menangkap seekor kuda yang sedang berlarian. Saya telah berhasil mengejar dan menangkap sebuah kereta kuda yang sedang berlarian. Saya telah berhasil mengejar dan menangkap seekor rusa yang sedang berlarian. Tetapi, meskipun saya telah berlari sekuat tenaga dan biku ini hanya berjalan dengan langkah tenang, saya tetap tidak mampu menangkapnya. Kemudian Anggulimala berhenti dan berkata kepada sang Bagawa, "Berhentilah biku, berhentilah biku." "Saya telah berhenti, Anggulimala. Kamu juga berhentilah." Lalu pikiran ini muncul dalam benak Anggulimala sang penyamun. Para petapa sakya ini berbicara jujur, berkata jujur. Akan tetapi, biku ini berkata seraya berjalan, "Saya telah berhenti, Anggulimala. Apakah kamu juga telah berhenti?" Bagaimana kalau saya menanyakan sebuah pertanyaan kepada biku ini? Maka Anggulimala sang penyamun mengucapkan sebuah bait kepada sang Bagawa seperti berikut. "Bahkan ketika Anda berjalan, biku, Anda berkata, 'Saya telah berhenti.' Dan Anda pun berkata kepada saya yang telah berhenti, 'Kamu masih tidak berhenti.' Oleh karena itu, biku, saya hendak memberikan pertanyaan ini untuk Anda. Bagaimana bisa Anda telah berhenti, dan saya masih tidak berhenti?" Sang Bagawa menjawab, "Saya berdiri kokoh untuk selamanya, Anggulimala, karena saya adalah pengasih bagi semua makhluk hidup. Namun kamu bersikap tanpa menaruh kasih terhadap makhluk hidup. Oleh karena itu, saya telah berhenti, dan kamu masih tidak berhenti." Anggulimala berkata, "Saya telah lama menghormati biku, orang suci, yang memasuki hutan rimba ini. Oleh karena itu, setelah mendengarkan bait uraian Dhamma dari Anda, saya akan meninggalkan perbuatan jahat untuk selama-lamanya." Setelah berkata demikian, sang penyamun membuang pedang dan senjatanya ke bawah jurang. Sang penyamun bersujud di kaki sang Bagawa, dan kemudian meminta kepada Buddha yang Maha Pengasih, Maha Sata, yang merupakan guru para dewa dan umat manusia, agar dirinya ditahbiskan menjadi anggota sangha. "Kemarilah biku," beliau langsung berkata kepada sang penyamun, dan ini sudah cukup untuk membuat dirinya menjadi seorang biku. Sang Bagawa berangkat menuju Sawathi bersama Yang Mulia Anggulimala sebagai biku pendamping. Dan setelah berjalan dari tempat ke tempat, tiba di Sawathi tepat pada waktunya. Dan sang Bagawa pun berdiam di Sawathi, di Jetawana, di Taman Anatapindika. Orang-orang berkumpul di depan gerbang istana Raja Pasenadi Kosala dan berteriak, "Paduka, di kerajaan Anda terdapat seorang penyamun yang bernama Anggulimala. Ia haus darah, tangan berlumur darah,
suka membunuh, tidak berbelas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Ia membuat musibah bagi pedesaan hingga para penduduk desa binasa. Ia membuat musibah bagi perkotaan hingga para penduduk kota binasa. Ia membuat musibah bagi distrik-distrik hingga para penduduk distrik binasa. Ia membunuh satu demi satu manusia dan memakai kalung yang terbuat dari jari jemari mereka. Mohon Paduka menaklukkannya. Kemudian, Raja Pasenadi Kosala berangkat ke Sawathi pada pagi hari dengan membawa 500 ekor kuda menuju hutan tersebut. Setelah terus berjalan dengan keretanya melewati jalanan yang dapat dilalui oleh sebuah kereta, ia turun dari keretanya dan berjalan kaki hingga mendekati tempat Sang Bhagawa bersedang berada. Dan setelah mendekat, ia memberi salam hormat kepada Sang Bhagawa dan duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Dan sewaktu Raja Pasenadi Kosala duduk di sana dengan penuh hormat di satu sisi, Sang Bhagawa berkata kepadanya seperti berikut. Apa masalah yang Anda alami, Paduka? Apakah Raja Senia Bimbisara dari Magadha merisaukan Anda? Apakah para pangeran Lichawi dari Wesali, ataukah musuh-musuh Anda dari kerajaan lain? Tidak, Bhante. Raja Senia Bimbisara dari Magadha tidak merisaukan saya. Tidak juga dengan para pangeran Lichawi dari Wesali. Tidak juga dengan musuh-musuh saya dari kerajaan lain. Bhante, terdapat seorang penyamun bernama Anggulimala di wilayah kerajaan saya. Ia haus darah, tangan berlumur darah, suka membunuh, tidak berbelas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Ia membuat musibah bagi pedesaan hingga para penduduk desa binasa. Ia membuat musibah bagi perkotaan hingga para penduduk kota binasa. Ia membuat musibah bagi distrik-distrik hingga para penduduk distrik binasa. Ia membunuh satu demi satu manusia dan memakai kalung yang terbuat dari jari jemari mereka. Dan Bhante, saya tidak dapat menaklukkannya. Akan tetapi Paduka, bagaimana kalau Anda melihat Anggulimala yang rambut dan janggutnya telah dicukur, memakai jubah kuning, meninggalkan kehidupan rumah tangga, tidak membunuh makhluk hidup, tidak mengambil apa yang bukan miliknya, tidak berdusta, hanya makan sekali sehari, menjalani kehidupan suci, menjalani hidup dengan melaksanakan sila, berpandangan benar, lalu apakah yang akan Anda lakukan terhadap dirinya? Bhante, kami akan memberinya salam hormat, kami akan berdiri menyambutnya, kami akan mempersilakannya duduk, kami akan memberinya derma berupa jubah, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan. Kami akan memberikan perlindungan, penjagaan, dan merawat dirinya sesuai dengan dhamma. Akan tetapi Bhante, bagaimana mungkin seorang yang keji seperti itu, seorang yang senantiasa melakukan kejahatan, dapat mengendalikan dirinya begitu sempurna dengan menjalankan sila? Kala itu Yang Mulia Anggulimala sedang duduk tidak jauh dari Sang Bhagawa. Lalu Sang Bhagawa merentangkan tangan kanan dan berkata kepada Raja Pasenadi Kosala seperti berikut. Inilah Paduka, ia adalah Anggulimala. Kemudian Raja Pasenadi Kosala diliputi dengan ketakutan, tangan dan kakinya bergemetaran, dan bulu romanya berdiri. Beliau berkata kepada Raja Pasenadi Kosala seperti berikut. Janganlah takut Paduka, janganlah takut Paduka. Anda tidak perlu merasa takut terhadap dirinya. Lalu setelah Raja Pasenadi diliputi dengan ketakutan, tangan dan kakinya bergemetaran dan bulu romanya berdiri, rasa takutnya mulai mereda. Kemudian Raja Pasenadi Kosala mendekat ke tempat Yang Mulia Anggulimala duduk, dan setelah mendekat, berkata kepada Yang Mulia Anggulimala seperti berikut. Bhante, apakah Anda adalah Yang Mulia Anggulimala Thera? Begitulah Paduka. Dari suku apakah ayah Anda Yang Mulia berasal? Bhante, dari suku apakah ibu Anda berasal? Paduka, ayah saya adalah seorang kaum Gaga.
Ibu saya adalah seorang kaum Mantani. Bhante, berbahagialah yang mulia Gagathera, sang putra Mantani. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyediakan kebutuhan bagi yang mulia Gagathera, sang putra Mantani, berupa jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Kala itu yang mulia Anggulimala telah menjalankan berbagai praktik latihan seperti praktik hutan, praktik derma, praktik kain usang, dan praktik 3 jubah. Kemudian yang mulia Anggulimala berkata kepada Raja Pasenadi Kosala seperti berikut. Cukup sudah Paduka, 3 jubah saya ini telah mencukupi. Lalu Raja Pasenadi Kosala mendekat ke tempat Sang Bagawa duduk. Setelah mendekat, ia memberi salam hormat kepada Sang Bagawa dan duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Dan sambil duduk di sana, Raja Pasenadi Kosala berkata kepada Sang Bagawa seperti berikut. Sungguh luar biasa Bhante, sungguh luar biasa hebat Bhante. Sang Bagawa adalah sang penakluk para orang yang tidak tertaklukkan, sang penenang para orang yang tidak tenang, sang pemadam orang yang belum dipadamkan. Bhante, Sang Bagawa telah menaklukkan dirinya tanpa menggunakan tongkat, tanpa menggunakan pedang. Bahkan, kami sendiri pun tidak mampu menaklukkan dirinya walau menggunakan tongkat, apalagi dengan menggunakan pedang. Tetapi kini, Bhante, karena kami masih memiliki banyak hal yang harus kami lakukan, banyak hal yang harus kami rawat, kami akan melakukannya. Terserah Anda Paduka. Kemudian Raja Pasenadi Kosala bangkit dari duduknya, memberi salam hormat kepada Sang Bagawa, berpradaksina terhadap beliau dan pergi. Suatu pagi yang mulia Anggulimala memakai jubah dalamnya, membawa pata beserta jubah dan memasuki Sawati untuk berpindah patah. Dan sewaktu yang mulia Anggulimala berkeliling Sawati tanpa hentinya dari rumah ke rumah, ia melihat seorang wanita yang sedang kesakitan karena akan melahirkan anak. Ketika ia melihatnya, pikiran ini muncul dalam benaknya. Aduh, betapa menderitanya makhluk hidup. Aduh, betapa menderitanya makhluk hidup. Setelah yang mulia Anggulimala berpindah patah di Sawati, ia pun pulang. Dan setelah bersantap sarapan, pergi ke tempat Sang Bagawa duduk. Dan setelah mendekat, ia memberi salam hormat kepada Sang Bagawa dan duduk dengan penuh hormat di satu sisi. Ketika yang mulia Anggulimala duduk dengan penuh hormat di satu sisi, ia berkata kepada Sang Bagawa seperti berikut. Pada pagi hari ini Bhante, saya memakai jubah dalam, membawa pata beserta jubah, dan memasuki Sawati untuk berpindah patah. Dan sewaktu saya berkeliling Sawati tanpa hentinya dari rumah ke rumah, saya melihat seorang wanita yang sedang kesakitan karena akan melahirkan anak. Dan ketika saya melihatnya, pikiran ini muncul dalam benak saya. Aduh, betapa menderitanya makhluk hidup. Aduh, betapa menderitanya makhluk hidup. Baiklah kalau begitu Anggulimala, pergilah ke Sawati dan setiba di sana, ucapkan kalimat ini kepada wanita itu seperti berikut. Saudari, sejak hari saya dilahirkan, saya tidak pernah sengaja untuk sesuka hati menghilangkan nyawa makhluk hidup. Jika ini memang benar, semoga Anda mendapatkan kesehatan. Semoga janin Anda mendapatkan kesehatan. Tetapi Bhante, kalau begitu, itu adalah sebuah kebohongan yang disengaja. Karena Bhante, saya telah dengan sengaja menghilangkan banyak nyawa makhluk hidup. Baiklah kalau begitu Anggulimala, pergilah ke Sawati dan setiba di sana, ucapkan kepada wanita itu seperti berikut. Saudari, sejak hari saya mengalami kelahiran agung, saya tidak pernah dengan sengaja untuk sesuka hati menghilangkan nyawa makhluk hidup.
Jika ini memang benar, semoga Anda mendapatkan kesehatan. Semoga janin Anda mendapatkan kesehatan. Baiklah, jawab Yang Mulia Anggulimala. Dan dengan mematuhi perintah dari Sang Bagawa, Yang Mulia Anggulimala pergi ke Sawathi dan setiba di sana berkata kepada wanita itu seperti berikut. Saudari, sejak hari saya mengalami kelahiran agung, saya tidak pernah sengaja untuk sesuka hati menghilangkan nyawa makhluk hidup. Jika ini memang benar, semoga Anda mendapatkan kesehatan. Semoga janin Anda mendapatkan kesehatan. Wanita itu langsung menjadi sehat, begitu pula dengan janin wanita itu juga menjadi sehat. Yang Mulia Anggulimala hidup dalam keheningan, menarik diri dari keduniawian, bermawas diri, ulet, teguh pendirian, sehingga dalam waktu singkat di kehidupan ini ia memiliki pengetahuan, melakukan realisasi kehidupan suci, mencapai tujuan tertinggi dari kehidupan suci yang dilakukan oleh para pemuda budiman setelah meninggalkan keduniawian dan segala bentuk kehidupan perumah tangga. Inilah yang diketahui oleh dirinya. Kelahiran telah sampai pada akhirnya. Dengan menjalani kehidupan suci, kewajiban telah dipenuhi. Saya tidak lagi melekat dengan dunia ini. Demikianlah seorang Yang Mulia Anggulimala di antara banyaknya para arahat. Suatu pagi Yang Mulia Anggulimala memakai jubah dalamnya, membawa pata beserta jubah dan memasuki Sawathi untuk berpindah pata. Pada saat itu seorang lelaki melempar sebongkah tanah dan mengenai tubuh Yang Mulia Anggulimala. Seorang lelaki lain melempar sebuah tongkat dan mengenai tubuh Yang Mulia Anggulimala. Seorang lelaki lain melempar sebuah batu dan mengenai tubuh Yang Mulia Anggulimala. Kemudian Yang Mulia Anggulimala dengan kepala yang pecah, berlumuran darah, dengan pata yang pecah, dengan jubah yang sobek, pergi ke tempat Sang Bagawa duduk. Sang Bagawa melihat Yang Mulia Anggulimala mendekat dari kejauhan, dan setelah melihatnya, berkata kepada Yang Mulia Anggulimala seperti berikut. Sabarlah Brahmana, sabarlah Brahmana. Brahmana, engkau menderita akibat buah kejahatan kehidupan sekarang, yang akibatnya memungkinkan engkau menderita siksaan di alam neraka selama bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Yang Mulia Anggulimala, yang hidup dalam keheningan, hidup dalam kesunyian, mengalami kebahagiaan nibbana. Pada saat itu mengucapkan sabda seperti berikut. Ya yang sebelumnya pernah lengah, tidak lagi bersikap lengah, menerangi dunia ini seperti bulan yang tidak diselimuti awan. Ya yang menebus kejahatan lampau dengan kebajikan, menerangi dunia ini seperti bulan yang tidak diselimuti awan. Bikhu yang ketika masih muda, giat mengamalkan ajaran Sang Buddha, menerangi dunia ini seperti bulan yang tidak diselimuti awan. Semoga para musuh saya bersedia mendengarkan khotbah Dhamma. Semoga para musuh saya giat mengamalkan ajaran Sang Buddha. Semoga para musuh saya berlatih menjadi orang baik dengan senantiasa menjalankan Dhamma. Semoga para musuh saya mendengarkan Dhamma yang disampaikan dengan penuh kesabaran dari mereka yang terpuji karena tidak membunuh makhluk hidup. Semoga mereka memenuhinya hingga saat itu. Jika seseorang tidak melukai saya, tidak juga melukai orang lain, ia akan mencapai nibbana. Ia akan melindungi semua makhluk hidup. Penggali selokan mengalirkan air, pembuat panah meluruskan anak panah mereka, tukang kayu melenturkan kayu, para orang bijak mengendalikan diri mereka sendiri. Ada orang yang ditaklukkan dengan menggunakan kail, ataupun cambuk dan tali cemeti. Tetapi saya,
ditaklukkan tanpa menggunakan kail maupun pedang oleh Sang Buddha sendiri. Si peluka adalah nama saya dulunya, ketika saya selalu melukai orang lain. Tetapi kini nama saya adalah bukan si peluka. Tidak satu pun makhluk hidup yang dilukai oleh saya. Saya dulunya adalah seorang penyamun. Nama saya Anggulimala. Terhanyut saat banjir bandang, saya mencari perlindungan kepada Sang Buddha. Tangan saya dulunya berlumuran darah. Nama saya Anggulimala. Lihatlah, saya telah mencari perlindungan kepada Sang Buddha. Mata kehidupan telah terlepas keluar dari rongganya. Setelah melakukan kejahatan yang berujung pada alam neraka, saya telah merasakan buah kejahatan. Kini, saya memakan makanan saya, terbebas dari hutang kama. Orang dungu, mereka yang bodoh karena terlena dalam kelengahan. Mereka yang bijaksana akan terus memelihara kewaspadaan, seperti memelihara harta mereka sendiri. Janganlah sekalipun lengah, janganlah mengejar kesenangan indrawi. Ia yang berkewaspadaan dan berlatih meditasi akan mencapai kebahagiaan yang teramat luas. Saya mengikuti nasihat yang diterima maupun yang tidak diterima. Saya tidak dinasehati dengan cercaan. Di antara semua alam kehidupan yang pernah saya alami, saya telah memasuki alam kehidupan terbaik. Saya mengikuti nasihat yang diterima maupun yang tidak diterima. Saya tidak dinasehati dengan cercaan. Saya telah mencapai kebijaksanaan rangkap 3. Saya telah menjalankan ajaran Sang Buddha. Ketika Yang Mulia Anggulimala telah mengucapkan sabda ini, ia langsung parinibbana tanpa meninggalkan jejak. Kemudian para bhikkhu memulai sebuah pembicaraan di dalam balai kebenaran dengan berkata, "Para bhikkhu, di manakah Sang Thera telah dilahirkan kembali?" Pada saat itu sang guru mendekat. "Para bhikkhu," beliau berkata, "apakah yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk berkumpul di dalam sini?" "Bhante," jawab para bhikkhu, "kami sedang membicarakan tentang tempat Anggulimala Thera dilahirkan kembali." "Para bhikkhu," sang guru berkata, "siswa saya ini telah parinibbana." "Apa Bhante? Ia mencapai parinibbana setelah membunuh semua orang ini?" "Ya para bhikkhu, pada masa lampau karena ia tidak memiliki seorang pembimbing yang baik yang melakukan semua kejahatan ini. Namun, setelah itu, ketika ia mendapatkan arahan dari seorang pembimbing yang baik, ia menjalani hidup dengan penuh kewaspadaan. Demikianlah ia menebus semua kejahatan yang telah diperbuat dengan kebajikan." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Ia yang menebus kejahatan lampau dengan kebajikan, dengan membayangkan dunia ini seperti bulan yang tidak diselimuti awan." Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.